Hai Laundry Partners Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, banyak yang minta untuk direview tentang bagaimana cara menanggulangi kebakaran di usaha laundry. Kebetulan hari ini kita mengundang tim dari pemadam kebakaran untuk sharing bersama teman-teman di Apik Laundry dan Apik Management bagaimana menanggulangi percikan api atau kalau sudah terjadi kebakaran. Nah, yang sering kita lihat adalah berita-berita di komunitas laundry, di asosiasi laundry, dan sebagainya. Ada beberapa kali kebakaran di sisi laundry. Sempat kejadian tahun 2015 teman kami di Bandung, kebakaran 26 mesin, terbakar semuanya. Dan juga kemarin yang di BSD, teman kita di asosiasi laundry juga, kebakaran 2 lantai. Dan hanya hitungan 1 jam 2 jam. Yang pernah terjadi adalah mereka menggunakan air untuk nyiram. Nah, apakah benar seperti itu? Hari ini khusus pemadam kebakaran akan sharing kepada kita apa aja yang harus dilakukan pada waktu ada percikan api. Apakah harus kita siapin apar atau pakai peralatan yang ada di sekitar kita, apa aja yang disiapkan. Nanti kita bisa melihat satu persatu prakteknya seperti apa. Di asosiasi laundry sendiri atau di kami di usaha laundry, terutama di Apik Laundry dan Manajemen dan grupnya, kita sekarang selain antisipasi ada apar, ada pencegahan seperti arus listriknya harus sesuai dengan standar yang ada. Kita harus tahu pada waktu matiin lampu itu seperti apa atau listrik seperti apa. Kita juga antisipasinya adalah dengan mengcover dengan asuransi. Sering kita dengar asuransi untuk di laundry, terutama untuk kebakaran itu susah. Sekarang saya sharing aja bahwa kami di 2022 ini sudah kerjasama dengan BRI Insurance. Kita diasuransikan, ada beberapa titik laundry kami diasuransikan nilainya 500 jutaan, tapi saya cuman membayar 1,5 juta atau 1,7 juta untuk premi setahun. Tapi kita tercover untuk kebakaran, gempa bumi, dan juga kebanjiran, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa menjadi solusi untuk teman-teman kalau memang harus pakai asuransi. Kalau kami diasuransikan karena kami jaga-jaga untuk mengcover semuanya dari sisi bisnis. Nah, teman-teman bisa coba untuk itu. Bahkan ada yang lebih murah. Kalau untuk UKM, kalau nggak salah cuma 50.000, ada santunan. Konsepnya santunan, bukan asuransi, tapi santunan. Nah, itu teman-teman bisa mencoba untuk masuk ke sana pakai insurance. Nanti kontaknya ada di bawah ini. Oke, nanti teman-teman bisa melihat semuanya sharing dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita terkait penanggulangan kebakaran atau percikan api di laundry yang sering kita lihat di berita. Salah satunya sering saya baca adalah karena mesin pengering. Jangan lupa tonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Ya kan kita harus tahu sebabnya apa, baru kita bisa lakukan pencegahan. Yang teman-teman harus lakukan adalah copot ventilatornya. Oke, siapa yang mau bantu Pak Apik? Yo. Ya, tentu. Mau melakukan pemadaman, kita harus pastikan juga kita terlindungi. Ketika terjadi kebakaran, yang harus teman-teman lakukan adalah copot ventilatornya. Sapu, kanan kiri. Jangan saya diintip, dorong, pastikan semua tertutup. Dorong lagi, yuk maju. Dorong lagi ke depan, lepas, dorong. Gak usah lepas. Kalau ini sudah dicopot, gas akan ini copotannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Wah, lemas banget ah. Selamat pagi. Oh, cakep. Gede banget. Kaget jatuhnya mencopot. Ya, baik teman-teman rekan-rekan semua di sini saya Suwaryanto, sebelah saya Pak Ardiansah. Ya, kita sharing lah, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang bahaya kebakaran. Antisipasi apa sih yang bisa kita lakukan, yang teman-teman bisa lakukan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kita akan ada beberapa keterampilan. Yang pertama tentang bagaimana menanggulangi kebocoran pada tabung gas. Nanti akan sisipkan juga tentang bagaimana menanggulangi saat terjadi konslet di mesin cuci yang teman-teman kerjakan. Sama nanti kita akan lakukan penanggulangan kebakaran atau pemadaman awal dengan cara tradisional. Yang terakhir dengan cara modern atau dengan menggunakan apar. Jadi pemadam itu tugasnya ada 5. Madam kita ada 5, 4-nya ini kita bisa saling bantu-membantu. Kolaborasi sebutannya kita. Kalau yang kelima nggak bisa. Ada 5. Pertama pencegahan, lalu penanggulangan kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, penanganan bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima udah kasih pemadam aja. Situ cuma ngasih tahu laporin. Sono Pak, urusin Bapak.
sendiri gitu. Saya jangan, ya udah, karena itu udah tegas. Tapi yang 4 ini kita bisa kolaborasi. Pertama pencegahan, contohnya apa? Seperti ini, kita kenal, kita tahu, kita berikan pengetahuan bagaimana mencegah terjadinya kebakaran. Karena kebakaran itu sebelum terjadi kan ada sebabnya. Ya kan, kita harus tahu sebabnya apa, baru kita bisa lakukan pencegahan. Kalau sudah kita cegah masih terjadi juga kebakaran, baru kita lakukan penanggulangan kebakaran yang kita dapat. Kan seperti itu. Jadi kita turun seperti ini, sosialisasi, main ke kantor, datang ke kantor, ke RT, RW, ke masyarakat, memberikan edukasi. Lalu yang kedua, penanggulangan kebakaran. Nah, di sini juga yang tadi sosialisasi, kalau nggak ada mbak-mbak atau abang-abang yang ganteng ini, nggak mungkin dong, masa saya ngomong nggak ada orang? Ya kan, kita kolaborasi, ada yang mendengarkan, ada yang menerangkan. Lalu yang kedua, penanggulangan kebakaran. Sama, saya datang itu kalau udah gede, makanya jangan sampai saya datang. Kalau saya datang bawa mobil, masalah tuh buat orang di jalanan, masalah buat yang di kantor, masalah, berarti udah besar tuh. Tapi kalau mbak-mbak atau abang-abang udah bisa tanganin yang ada di kantor, udah bisa konslet listrik, saya padamin atau saya turun MCB-nya gitu kan, udah nggak jadi kebakar. Tetap pemadam datang hanya ngecek, udah. Lalu yang ketiga, penyelamatan. Tadi sudah kita jelaskan ke Pak Taufik, banyak biar kerjaannya Pak Apik tadi kita kasih tahu. Selain kebakaran, penyelamatan. Saat ada korban kecelakaan lalu lintas, mobil nyungsuk atau terbalik atau apa, kita selamatkan orangnya, kita amankan kendaraannya supaya minimalisir kerugian. Lalu ada pohon tumbang, kita juga yang ngerjain. Banjir, itu pemadam juga. Terus yang sepele-sepele, penanganan hewan liar. Misalkan di sini ada ular, ada biawak, masuk ke dalam, bingung, nggak berani nangkep, telepon pemadam. Sarang tawon juga mainan, atau hewan-hewan yang kita perlu selamatkan, kucing, apapun itu. Terus apa lagi? Cincin, kita nggak bisa kebuka, boleh ke pemadam. Oke, lalu yang keempat, pemberdayaan masyarakat, yaitu kita membentuk yang namanya sistem ketahanan kebakaran lingkungan, yaitu bentuk di saat terjadi kebakaran itu tahu. Misalkan di sana nih teman-teman nih di lingkungan nih, ya kan, di lingkungan terjadi kebakaran tahu, oh ini yang bagian madamin, ini yang bagian menyelamatkan, ini yang bagian evakuasi jiwa, ini yang bagian evakuasi barang. Udah jelas tuh. Semua kita bentuk, kita berikan di pendidikan, kita kasih informasi, mereka bisa bergerak. Yang terakhir ya itulah penanganan bahan berbahaya beratur. Nah, itu kasih aja pemadam urutannya. Itu sedikit kupas soal itu. Gitu. Kita sekarang membahas tentang kebakaran. Ada yang tahu definisi dari kebakaran itu apa? Kebakaran adalah Barang yang kebakar. barang yang kebakar. Ada lagi? Konslet. Ada lagi? Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan merugikan. Itu saja. Kenapa sih bisa terjadi kebakaran? Lalu kita lakukan pencegahan. Hal-hal sepele yang orang sebenarnya males lah, bodoh amat gitu kan. Ternyata kebakaran itu faktornya ada 2. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor alam. Nah, faktor manusia masih ada 4 kita bagi. Tapi kita bahas yang alam dulu. Dari alam ini yang tidak bisa kita cegah atau tidak bisa kita tanggulangi, ya kan? Siapa yang bisa jagain petir? Petir kalau udah nyambar tiang listrik jebret, jatuh ke rumah, terjadi kebakaran korslet. Lalu yang fatal apa kira-kira? Lahar gunung. Itu kalau udah lewat, siapa yang bisa jagain? Lahar gunung, Mbak Marijan lewat. Udah nggak ada. Lagi gendong-gendongan sama Mbak Surip. Ya kan? Itu nggak bisa tuh. Itu kita pasrah kalau udah itu. Termasuk gempa bumi sama banjir yang bisa mengakibatkan kebakaran juga. Walaupun banjir Pak, air bisa mengakibatkan kebakaran, ya bisa lah. Jadi konslet ya gimana? Itu nggak bisa kita aja. Tapi yang dari faktor manusia ini bisa kita lakukan pencegahan. Faktor manusia ada 4. Yang pertama, tidak mengetahui bahan-bahan yang mudah terbakar atau mendekatkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Yang kedua, salah cara pemadaman. Yang ketiga, kelalaian. Yang keempat, disengaja. Contoh yang paling kecil, kalau faktor penyebab yang tadi mendekatkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Saat menyalakan dupa atau lilin saat mati lampu, kan nggak semua orang punya lampu emergensi. Selama warung masih jual lilin, orang pasti akan beli lilin. Nggak semua punya emergensi, ditaruh di sembarangan, bahkan nggak dialasin. Tempat tidur di kasur tapi yang di kayu, kan kita nggak tahu saat dia lilinnya habis atau kita lupa mematikan, akhirnya lama-lama dia habis atau ketiup angin misalkan kegoyang jatuh kena. Hal sepele. Solusinya kalau ada mati lampu terus pakai lilin harus dikasih alas. Alas kan? Alas minimal pakai bahan-bahan yang beling, kayak boleh dari piring gitu kan, biar aman. Lalu yang faktor salah proses pemadaman. Saat terjadi kebakaran di gas, itu disiram air. Jadi bukannya makin besar, pas disiram, karena yang terbakar lebih besar daripada volume airnya, dia pucat keluar. Nanti kita praktek. Tapi pemadam pakai air padam, Pak. Iya, pemadam sekali keluar airnya kenceng. Cus. Lalu yang kedua, kelalaian. Contoh dari listrik. Lalai, stop kontak bertumpuk-tumpuk, didiemin, ditinggal pergi. Bisakah dia korslet? Bisa.
peralatan elektronik yang tidak digunakan misalkan di rumah atau di sini yang kira-kira tidak digunakan, ya udah, terus aman dicabut, cabut aja, nggak usah didiemin. TV termasuk, apalagi dispenser yang kecil tuh penuh nih, tadinya cuma tinggal segini nih, nggak tahu ditinggal pergi 2 hari, ternyata tuh bocor, terus nggak dicabut. Taunya airnya habis, elemennya dibuat tetap memanaskan, terbakar dia, ditinggal, selesai. Terus termasuk masang kompor, termasuk teman-teman kalau nanti masang buat regulator di mesin cuci harus pas rapi, tidak ada kebocoran. Nah itu kadang-kadang orang lagi masak, dia pergi buru-buru mau pergi, gasnya habis, dia cabut, pasang yang baru nggak dipastikan, ternyata bocor, dia lupa, dimatiin, pas mau pergi ternyata ada yang mau dimasak lagi, dinyalakan lagi, sudah gas sudah memenuhi ruangan, nyalakan lagi, udah selesai. Lalu apalagi yang keempat, faktor manusia, disengaja dilakukan oleh orang gila. Ada kan di TV kan, wah orang bakar rumah orang, disiram, dibakar, ada disengaja. Oh, udah kita lakukan pencegahan, Pak. Masih terjadi kebakaran. Kita lakukan apa? Kalau udah terjadi korslet, kalau sudah terjadi dari kompor keluar api, kita lakukan apa? Nanti kita praktekkan. Tapi yang pertama teman-teman lakukan itu pemadaman. Caranya gimana, Pak? Nanti kita bahas. Api itu terjadi karena 3 unsur. Yang pertama udara, yang kedua panas, yang ketiga bahan bakar atau bahan bakarnya yang terdiri dari benda padat, benda cair, benda gas atau listrik. Itu kalau bahan itu bertiga jadi satu, maka akan terjadi kebakaran atau timbul api. Contohnya apa? Lahan kering, alang-alang di tempat panasnya ada dari matahari, bahan bakarnya alang-alang ada, makanya sering terjadi kebakaran di gunung atau di hutan. Itu karena itu 3 unsur itu udah jadi satu, hal sepele yang akhirnya bisa terjadi kebakaran. Teorinya hanya seperti itu. Nanti kita akan lebih banyak praktek karena topik kita pengen tahunya teman-teman lebih ke fokus pakai ini, bagaimana mengantisipasi saat terjadi kejadian di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai praktek, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Ya, hari ini kita akan praktek. Tadi sudah rekan saya masalah tentang segitiga api. Kalau yang capek silakan duduk, nggak apa-apa. Api itu ada 3 unsur. Ada udara, ada panas, ada bahan bakar. Kalau salah satu unsurnya kita hilangkan, maka tidak akan terjadi api. Nah itu. Kalau terjadi kebakaran, yang kita akan hilangkan adalah salah satunya, udaranya. Ini bensin isinya. Nah ini kan ada bahan bakarnya bensin, ada udaranya, ada panasnya, maka terjadi api. Nah kalau kita hilangkan udaranya, hilang. Ini sering terjadi di pom bensin seperti ini ya. Kalau di pom bensin ketemu yang kayak gitu, motornya jangan ditendang, ditutup aja. Kalau ditendang ya? Ya, kalau ditendang, bahan bakarnya akan keluar, maka bensinnya akan kemana-mana. Jadi akan besar. Gitu. Boleh pakai apa? Saya mulut boleh. Ya, mulut ntar ditiup Pak, tiup Pak. Oke, kita ke gas. Gas 3 kilo ini familiar yang sering dipakai sama teman-teman. Mau di rumah atau di tempat kerjaan ya Pak ya. Pakai ini atau yang 12 kilo ya. Nah, 12 kilo. Gas ini sering dikatakan kebakaran terjadi karena ledakan gas. Tadi teman saya juga udah bilang, gas itu dengan udara lebih berat gas. Jadi ketika gasnya bocor, dia akan memenuhi ruangan. Sudah memenuhi ruangan, terus gimana? Ketika terjadi gas bocor dan memenuhi ruangan, segera kita buka ventilasi yang ada di rumah kita atau di tempat kerja. Buka semua. Kita kibas-kibas untuk mengeluarkan gasnya. Jangan sekali-kali nyalakan lampu atau mematikan lampu atau yang berhubungan dengan listrik, apalagi dengan korek api. Kenapa? Kalau sudah bocor terus memenuhi ruangan dan dia akan mengendap di situ, kita kena percikan, satu rumah ini bisa hancur, apalagi yang 12 kilo. Ya, itu bahayanya. Kenapa gas ini ketika bocor bau dan ketika habis juga bau, ya kan? Kalau bocor bau, habis juga bau. Gas ini sebenarnya tidak bau, tapi sama pemerintah dikasih zat pembau untuk menandakan bahwa itu gas. Aslinya nggak bau Pak, tapi dikasih zat pembau. Kenapa gas habis bau juga? Karena tekanan di dalam gas ini habis, yang ada tinggal baunya aja. Sama, maaf, seperti kentut, gasnya habis, tinggal baunya. Ah, seperti itu, ya. Makanya jangan dikasih bau ya Pak. Ya. Paling tengok kanan, tengok kiri. Lihat, ini ligeratornya nggak seperti ini kan? Seperti ini nggak? Enggak. Enggak. Karena ligeratornya yang ini yang high pressure, yang
Nah, yang biasa kita pakai atau yang tukang gorengan pakai, tukang nasi goreng pakai atau pedagang banyak pakai yang seperti ini. Ini pressure. Ligator ini terbuat dari babet. Ini gampang haus. Karena apa? Teman-teman sering memasangnya seperti ini, ditekan. Nah, ini akan haus. Ya, kadang-kadang ditambahin lagi pakai karet. Benar kata teman saya. Tidak disarankan menggunakan karet. Ya, di sininya nih diganjel. Bila terjadi itu, ininya diganti ligatornya. Mungkin ligatornya. Nah, teman-teman harus hati-hati dan harus tetap jeli. Terus yang kedua, korosi terhadap selang. Selang ini karena kena panas, lembab, korosi, pecah-pecah. Bisa juga bocor. Apalagi kalau ligatornya tidak ada palep dobelnya. Biasanya ligator yang kita pakai buat rumah tangga itu ada yang palepnya. Jadi ketika keluar gasnya, dia akan nutup. Terjadi kebocoran di selang, dia akan nutup sendiri. Apa yang terjadi ketika terjadi kebakaran gas? Teman-teman jangan kabur, cepat tangani. 5 menit tidak teman-teman tangani, akan terjadi kebakaran yang lebih luas. Apalagi cuma teriak-teriak, lari keluar teriak-teriak doang. Saya mau teman-teman harus bisa menangani masalah bila terjadi kebakaran. Pertama, yang teman-teman harus lakukan, saya mau tanya, tabungnya biasanya ada di mana? Kalau di laundry? Di luar. Di luar. Di luar berarti gampang meraihnya ya? Iya. Nah, kalau di dalam ruangan? Iya, di dalam. Kalau di rumah itu biasanya di bawah kolong, Pak. Makanya saya tanya di sini kalau gampang meraihnya, berarti gampang meraih ini, gampang meraih regulatornya. Terjadinya kebocoran atau kebakaran, yang harus teman-teman lakukan adalah segera copot regulator. Ya, copot regulator. Karena ini yang paling utama. Nanti kita praktekkan. Kenapa kok harus cepat dicopot regulatornya? Kalau di rumah itu kadang-kadang ada di bawah kolong. Di kolong apa cucian ya, di bawah kompornya. Kadang-kadang susah diraihnya. Terjadi kebakaran besar keluar. Padahal kalau bisa nanganin ini dulu yang ditangani. Jangan yang kebakarannya, yang ada kebakarannya dulu, tapi sumbernya dulu. Karena ini masih, kalau ini sudah dicopot, maka gas akan berhenti. Baru tangani kebakarannya. Ya, ingat, jangan ditinggal kabur. Ketika ngelihat api besar, ditinggal kabur. Ya, 5 menit tidak ditangani, maka kebakaran akan luas kemana-mana. Ya, ya. Nah, nih seperti ini. Ya, apa yang teman-teman lakukan? Copot regulatornya. Ya, ya. Ya, entar. Tunggu, Pak. Ya. Oke, kita ulang. Nah, ini seperti ini. Segera copot regulatornya. Ya, maka apinya akan mati. Ya, baru teman-teman padamkan apinya. Ya, mudah-mudahan nggak sampai besar. Nah, ini teman-teman siram pakai air nggak bakal, ya, nggak bakal mati. Ya, harus copot regulatornya. Kecuali teman-teman ada apar. Kalau pakai apar itu mati. Tapi copot, langsung dicopot regulatornya, tabungnya dibawa keluar dulu. Nah, bila terjadi, ini saya mengajarkan biar nggak takut, ya. Ini jarang, ya, mudah-mudahan jarang terjadi, ya. Nah, ini ya. Gas ini bisa kita tangani dengan hanya tutup. Tapi memang nggak panas, Pak. Ya nanti sini, makanya sini. Sini. Ya sini. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan orangnya. Wah, itu tutup. Udah. Pegang selangnya. Tutup. Jangan nanti nutupnya, kalau mau nutup itu jangan dilihat gini ya. Ditutup langsung, jangan ragu. Oh, jadi gini. Nah, jangan ragu. Jangan diginiin. Ya. Apinya tetap ke sana. Pegang selangnya. Ya. Hop. Ya, tutup. Ya. Panas nggak? Enggak. Enggak kan? Nggak panas. Tumbur. Oh, gitu. Karena nggak ada oksigen ya. Ya.
Nah, tutup. Nah. Ya, itu saya ajarkan teman-teman ketika ngelihat api seperti itu jangan panik. Kenapa? Gas bisa kita tanganin, ya. Jangan lari. Kenapa kok bisa gas bisa kita giniin, tangan kita nggak panas? Nah, antara serang sama api ini ada, ya, ini ada jedanya. Ya, jadi ini nggak panas, makanya kita bisa tutup. Ya, tuh, ingat ya. Ini sudah saya ajarkan, teman-teman kerja di tempat ini yang berdekatan dengan gas, tanganin, jangan lari, ya, jangan lari. Karena kalau udah besar, pasti saya yang akan datang dengan pasukannya, dengan mobil-mobilnya, pasti rame. Sama seperti yang di sini. Ya. Nah ini copotannya. Jadi copot aja. Nah terus ada juga yang keluar api dari sini. Ini saya nggak bisa praktekin karena gasnya nggak bocor. Ketika keluar api dari sini, nah, ini teman-teman bawa ke tempat terbuka seperti ini. Ya, apalagi udah keluar api. Sebenarnya lebih bagus kalau udah taruh di sini biar keluar api. Karena apa? Dia cepat habis gasnya. Jadi ditaruh di lapangan luas, biarin nguap sendiri. Kalau nggak keluar api, pakai tusuk sate atau obeng. Di dalam gas ini ada klep seperti ini. Nah, Yang bisa ditusuk pakai ya, tali itu. jadi seperti ini. Nah ini karena nggak dengan senter, maka teman-teman ditusuk lagi. Tuh, nah biar begini. Nah nanti akan nutup sendiri klepnya, ya. Sekarang kita dua kegiatan lagi, dua keterampilan. Pemadaman awal atau penanggulangan awal. Jadi yang kita lakukan ini adalah pemadaman awal atau saat kebakarannya masih kecil, belum besar. Pemadam belum datang, sudah bisa ditangani berarti kan aman. Oke, pemadaman awal ada dua cara. Yang pertama dengan cara tradisional, yang kedua dengan cara modern. Yang pertama dengan cara tradisional, bisa kita gunakan di latihan ini, kita gunakan karung goni. Kalau yang di rumah bisa digunakan pakai anduk basah, ya, anduk terus dibasahkan, ya. Terus selimut, keset yang tipis pasti, dan pasti harus menutupi yang terbakar. Kalau yang terbakar segini, kesetnya segini, ya nggak bisa. Berarti pas ditutup masih ada udara, dia akan makin besar. Yang jelas bahannya atau alat yang buat memadamkan itu harus dibasahkan. Lalu yang kedua menutupi yang terbakar. Oke, cara penggunaan. Jadi tetap saat kita mau melakukan pemadaman, kita harus pastikan juga kita terlindungi. Tidak asal, tidak gerabak-gerubuk. Ah, berarti kita harus terlindungi. Gimana caranya? Lihat, pada nih. Tangannya di depan. Seperti ini. Tangannya di depan seperti ini. Jepit. Putar. Nah, ini udah terlindungi nih. Tangannya terlindungi, lengannya terlindungi. Dia akan nyebar kemana-mana. Berarti nggak boleh disiram. Kita tutup. Lihat, pelan-pelan. Yuk. Lindungin tangannya, lindungin lengannya. Dan di belakang arangin. Kalau kita latihan harus di belakang arangin. Jadi jangan dilawan. Iya, lihat dia larinya kemana. Kalau anginnya dia agak ke sana, kita di belakangnya. Pelan-pelan. Dan harus yakin. Yakin seperti ini. Coba, Bang. Lihat, nyamping boleh. Tidak diintip. Geser, dorong. Dorong, dia tutup semua, dia akan padam. Tidak dilempar. Apa yang terjadi kalau dilempar atau kita ragu-ragu? Ya. Nanti saya juga mau kalian teman-teman ambil, pastikan bahwa teman-teman udah aman belum. Jangan main tarik aja. Takutnya masih ada api seperti ini. Ya, Bang. Takutnya masih ada api seperti itu. Berarti belum hampir padam semua. Makanya tetap harus hati-hati. Tapi kalau di rumah atau kejadian di sini, udah biarin padam. Setelah dia keluar api putih, dia baru kita pastikan itu padam. Dan harus yakin, tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu seperti apa hasilnya? Dia akan dikejar. Ya, karena kita ngeledekin. Yakin, makanya harus yakin.
Oke, atau dilempar. Kalau dilempar apa yang terjadi? Lihat. Tertutup semua? Tidak, karena ngelemparnya aja takut. Iya kan? Berarti tidak boleh dilempar. Oke, yang bener Bang. Nyoba semua nih, cukup. Harus, ya. Jadi konten, jadi video, mau nggak? Ya. Oke. Bisa? Berani? Yakin? Oke, ya, siapa yang mau coba? Ya, lanjut. Yo, lihat, salah nggak pegangnya? Pegangnya terbalik Bang. Sebelah sini Bang. Putar Bang, putar ini. Yang ini Bang. Siap yang berikutnya? Itu dibawa, bawa kemari. Celupin, basahkan. Oke, di belakang arah angin. 1, 2, 3. Tidak dilongok, dorong pelan-pelan, dorong. Lihat. Oke, salah. Pegangnya salah. Terbalik pegangnya nanti. Ya, kayak gini, yang bener gini tadi, bener gini. Dibasahin dulu. Kalau ini jangan diangkat. Ya. Kalau mau nutup jangan diangkat. Tadi bapaknya diangkat. Geser seperti ini, geser gini, geser. Oke. Karena kalau kita di depan ini selesai kiamat namanya. Tapi kalau ini cuma ininya doang bos. Ya gak? Anda nggak kelihatan, ya kan? Oke, yuk. Pelan di belakang arangin, dorong. Gak usah diintip, dorong. Pastikan semua tertutup. Dorong lagi, yuk maju. Dorong lagi ke depan, lepas, dorong. Gak usah dilepas. Oke, berarti tadi masih ada udara sedikit. Gak usah dilempar, udah. Dorong aja pelan-pelan. Jos. Oke, kita ambil. Oke, lindungin tangannya, lindungin lengannya, lindungin wajahnya. Pastikan Anda safety, aman. Yuk, dorong pelan. Habis, terus. Oke. 2 orang, yang nemenin 2 orang. Yuk, dorong pelan-pelan, jangan lempar. Ayo, maju. Ambil. Ayo. Apar itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama jenis DCP atau Dry Chemical Powder atau bubuk kimia kering atau kita sebutnya racunnya api. Yang kedua CO2. Nah, bedanya ini dan ini itu kalau ini dipakainya di dalam ruangan lebih efektif. Kalau di luar ruangan ini nggak efektif, lama. Belum tentu satu ini padam. Tapi kalau ini sekali set, 2 kali set dia padam. Tapi perbedaannya kalau ini meninggalkan residu atau bekas, kalau ini enggak. Jadi kalau dalam ruangan, kalau ada konsleting komputer atau apapun itu, pakainya ini biasanya Pak dalam ruangan. Iya, supaya yang rusak hanya yang itu aja. Yang konslet. Kalau kita pakai ini, mungkin satu komputer ada 3-4, kita kena, kita nyebar semua, itu bisa kena semua. Nanti rusak. Oke, lalu yang ketiga jenis water atau isi air. Yang keempat jenis foam. Kalau water bisa untuk kelas A. Pakai prosedurnya gimana? Saya mau dari awal. Prosedur awal penggunaan apar. Kita pegang, tarik pinnya, tes tekanan, kita bawa ke depan. Seperti ini pegangnya. Ini jangan di ujung, disapu, jangan sampai salah. Karena kalau salah dia nggak akan padam. Lihat, dia nggak akan padam. Karena salah. Oke. Lihat, yang benar harusnya di belakang arah angin ya. Karena kita prosedur itu ya takutnya ke dalam. Oke, disapu saja. Tekanannya udah nggak bagus. Ini karena tadi tekanannya dia sudah berkurang. Kita pakai yang bagus. Tetap prosedurnya sama. Pegang, puter. Kalau nggak bisa ditarik, puter. Tes tekanan tetap. Oke, setelah udah keluar baru kita sapu dikit. Lihat. Oke, kalau benar dia seperti itu, disapu dia. Karena dia fungsinya menutup. Oke, tapi tetap semua prosedur harus di belakang arah angin. Kita bikin gitu tadi karena inletnya bagus, terus posisinya tempat kalian nanti akan kotor. Oke, ya seperti ini. Pegang lengan. Kanan apa kiri? Kidal nggak? Maju dikit lah. Beli amat. Tarik pinnya. Tarik. Oke, bebaskan ruang selangnya ke atas.
Harus ke atas. Nggak boleh kanan ke kiri. Ke atas, tes tekanan. Oke, keluar, angkat. Cut, baru disapu dari sebelah sini. Harusnya di belakang arangin. Cuma sebelah aman nggak, Pak? Oke, pegang ujung, disapu. Maju dikit. Oke, sapu. Udah sapu, sapu. Kanan kiri. Op, op. Ya. Oke, yang penting dia fungsinya menutup oksigen. Oke. Oke, pegang leher alatnya, pegang, tes tekanan. Oke, keluar, langsung dari sini ya. Oke, disapu, sapu. Up. Oke, kalau sudah padam cukup. Oke, nih. Oke, ya ini prosedur alat baru. Ya, oke, posisinya tetap kayak udah bagus. Pegang, diputar kalau nggak bisa tarik diputar, putar terus, putar. Ah, tarik. Bebaskan ruang selangnya, selangnya ke atasin. Oke, tes tekanan. Jos ke atas. Up. Oke, lanjut. Tar dulu. Oke, kalau ngangkat nggak dipegang ujung sini sama sini, pegang ininya aja. Oke. Aman. Oke. Pegangnya mana? Pegangnya gimana? Pegang ujung. Oh, ini. Oke. Sini mundur dikit. Oke, sapu, disapu bibirnya, disapu. Sapu, tekan. Oke, op. Belum. Op. Cukup. Cukup, Pak. Kamu mau coba? Ya, oke. Bang, satu lagi, Bang. Ini dong, ini Pak. Itu udah nggak bisa dipakai. Tekanannya. Oke, saya dari awal buat Pak Apik bonus. Oke, dari awal kita bareng-bareng, Pak. Oke, setelah kita ambil, oke, ini Pak. Nah, dia harus biar seolah-olah ada gerakan. Oke, ini kunci. Oke Pak, setelah kita ambil, taruh depan, kita agak kuda-kuda, pegang Pak lehernya, tangan kanan atau kiri, Bapak kidal nggak? Ya, oke, pegang ini, tarik pinnya. Setelah tarik, bebaskan ruang selangnya. Pegang ujung, ke atas Pak, ke atas. Oke, tes tekanan. Kalau dia sudah keluar, langsung kita ke titik api. Kalau dia nggak keluar, tinggalin, cari alat yang bisa keluar. Oke, angkat seperti ini Pak. Oke, biar dia nggak ketekan. Ntar kita tambahin. Oke, karena alat ini beda sama karung tadi, alat ini bisa jarak 2-4 meter. Oke, kecuali dia makin sedikit, makin habis, kita maju. Posisinya dia disapu sini Pak. Oke, sapu permukaannya karena dia fungsinya menutupi oksigen. Teori terjadinya api, udara panas, bahan bakar, udaranya yang kita hilangkan. Coba dulu Pak, ntar kita besarkan lagi. Oke, sapu. Op. Gitu ya. Nah, tambahin Bang, yang gede Bang. Itu apa? Bensin. Udah, ya udah. Pakein aja. Oke, sekali lagi biar yang besar. Yuk. Sudah. Seperti sama, pegang ujung disapu. Sapu. Maju lagi. Sapu kanan kiri. Habis tekanannya. Habis, tekanannya habis. Berarti pakai karung. Karung. Oke, siapa yang mau bantu Pak Apik? Yuk. Nggak mungkin dari pemadam yang padamkan. Kita belum datang. Oke, alatnya udah pada nggak bisa dipakai. Ya, basahkan lagi. Oke, harus dikawal. Oke, ini Pak, ujungnya ini Pak, yang pas. Lindungin tangannya, lindungin lengannya, lindungin wajahnya. Oke, ya, oke, dorong sampai ke depan, dorong. Oke, lepas. Oke, kasih tepuk tangan. Memang pimpinan yang harus menutup di akhirnya. Dia juga yang menyelamatkan kantornya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah melaksanakan praktek penanggulangan bahaya kebakaran.
Oke, dari tadi jam 10 sampai hari ini berjalan dengan baik. Kegiatan yang kita berikan pertama tadi teori, lalu yang kedua bagaimana menanggulangi kebocoran pada tabung gas, lalu yang kedua kita lakukan pemadaman awal dengan cara tradisional dan dengan cara modern. Yang dengan cara tradisional biasa kita gunakan handuk yang dibasahkan, kain, spray, sarung, bahkan daster bisa kita gunakan apapun yang di rumah. Bisa juga kita gunakan pasir atau kita siram dengan pasir. Lalu yang terakhir tadi kita lakukan bagaimana pengenalan APAR, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar. Agar apa? Agar supaya kantor atau tempat yang kita huni apabila terjadi kebakaran kita tahu apa yang harus kita lakukan. Teman-teman di sini juga tadi sudah paham, alhamdulillah. Tapi kita semua berharap tidak terjadi apapun, tidak terjadi kebakaran atau bencana apapun. Tapi seandainya terjadi bencana apapun, teman-teman atau rekan-rekan semua di Apik ini bisa menanggulanginya. Sekian dan terima kasih. Hari ini saya diajarkan bagaimana sih prosedurnya, cara menangani dengan alat sederhana ataupun misalkan terjadi kebakaran hal kecil. Ketika kita nggak punya APAR atau alat pemadam api ringan, kita diajarin bagaimana cara menanganinya tersebut dengan cara menggunakan karung goni ataupun lap basah, handuk basah dengan cara menutupi keseluruhan, menghilangkan oksigennya tersebut. Pokoknya hari ini pelatihannya itu keren banget buat Pak Apik. Terima kasih banyak kita dikasih kesempatan Udah dapat ilmunya. dapat ilmu seperti ini, dan nggak di semua tempat kerja kita dapat pelatihan kayak gini, cuma di Pak Apik. Halo teman-teman, gimana tadi? Kita sudah melihat bagaimana di bisnis laundry, kita pun juga harus paham bahwa kita ada kaitannya dengan api. Salah satunya kita ada mesin pengering pakai gas, setrika uap pakai gas, terus mungkin konsleting listrik. Terus tadi ada poin-poin di mana, oh ternyata kebakaran itu bukan hanya sekedar karena puntung rokok ataupun mungkin konsleting listrik. Ternyata ada konsleting listrik dari mana? Dari dispenser yang air panas tidak segera dimatikan, airnya habis, akhirnya konslet. Ataupun mungkin AC nggak dimatikan beberapa hari karena kita tinggal, akhirnya konslet dan sebagainya. Itu harus hati-hati. Makanya tadi hari ini kita mengundang pemadam kebakaran untuk kita mengedukasi bahwa ini sangat penting di bisnis laundry atau di bisnis apapun atau bahkan di rumah kita, bahwa listrik dan api ini sangat bahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan. Tadi kita sudah mencoba semuanya dan mungkin ini bisa diterapkan di bisnis Bapak Ibu semuanya, bahkan di rumah Bapak Ibu semuanya. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan semoga channel ini selalu memberikan manfaat yang lebih luas terutama bagi para pengusaha laundry. Oke, saya Apik Primadia undur diri. Sampai jumpa lagi, selalu sehat dan jaga kesehatan selalu. Gitu. Terima kasih. Bye bye.